Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Maria Nurhayati STMT selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan rekan-rekan yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofi Samrotul Fuada sebagai moderator dan pemateri satu, juga rekan-rekan saya. Saya Kisti sebagai pemateri 2. Saya Sultan sebagai pemateri 3. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai startup usaha kami, yaitu di bidang catering. Langsung saja, startup kami bernama Foodie Foods. Kami mengembangkan rasa pada serundeng, ayam goreng, dan sambal untuk pelengkap ayam goreng. Yang dimana startup kami ini mencakup wilayah Kabupaten Ciamis dan sekitarnya. Konteksnya, catering mengambil alih kerumitan logistik makanan sehingga pelanggan dapat fokus pada hal lainnya. Masalahnya di sini yaitu mengenai peminat konsumen dan dampaknya terhadap pesaing antar perusahaan. Lalu, permasalahan yang ingin dipecahkan yaitu catering memecahkan masalah utama berupa keterbatasan waktu, tenaga, dan keahlian dalam menyiapkan makanan. Catering dapat menghadirkan kenyamanan dan efisiensi bagi individu yang sibuk atau sedang mengadakan acara. Bagi perusahaan, catering meningkatkan produktivitas karyawan dengan menyediakan makan siang yang praktis dan sehat. Sebagai data pendukung, catering mengambil alih kerumitan logistik makanan sehingga pelanggan dapat fokus pada hal lainnya. Sumbernya dari BPS data TPAK 68,72% tahun 2023 dan riset Caterwings 64% karyawan lebih produktif dengan catering sehat. Lalu area ini termasuk ke dalam area makanan, industrinya bagian pertanian dan pengolahan pangan, serta bidang logistik pangan. Lalu selanjutnya ada analisis masalah. Yang pertama, stakeholders yang terpengaruh yaitu pengusaha catering lain. Dan yang kedua, dampak bagi stakeholdersnya yaitu pengusaha catering lama dipaksa untuk berinovasi dan beroperasi lebih efisien demi bertahan di pasar yang semakin kompetitif ini. Lalu penyebab masalah. Akar masalahnya adalah pasar yang terbatas diisi oleh pemain yang terus bertambah dengan produk yang mudah ditiru, sementara konsumen semakin mudah beralih dan menuntut lebih. Lalu ada hubungan anggota atau kelompok agar usaha catering yang kita miliki bisa lebih berkembang dan lebih dikenal banyak orang. Nah, lalu ada segmen sasaran konsumen di mana sasaran utamanya ini kepada halayak umum dan sasaran sekundernya kepada catering. Selanjutnya, kelompok utamanya halayak umum dan kelompok sekundernya catering. Lalu ada job to be done dan alternatif. JTBD fungsional sebagai produsen membuat banyak inovasi dari ayam goreng. Sedangkan JTBD emosional sebagai produsen lebih semangat dalam memproduksi berbagai varian agar banyak menarik para konsumen. Dan JTBD sosialnya yaitu mempromosikan hasil produksi. Alternatif. Alternatif saat ini, les memasak baik online maupun offline dan sering praktik memasak. Kekurangan dari alternatifnya yaitu kurangnya varian dalam menu makanan. Lalu selanjutnya ada validasi masalah, yaitu daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna yang telah kita lakukan kepada beberapa orang. 3 orang mahasiswa yang diwawancara secara luring, 3 orang, dan secara daring 2 orang. Oke, untuk selanjutnya silahkan kepada pemateri 2. Baik, yang selanjutnya solusi kami yang pertama solusinya catering rice box atau rice box fusion dengan topping atau sambal unik relevasi, yaitu konsep rice box sangat praktis dan ekonomis, cocok untuk makan siang pekerja, mahasiswa, atau acara informal. Yang selanjutnya teknologi inti atau metodologi, kami akan menambahkan banyak variasi rasa pada serundeng dan sambal.
Desain solusi. Yang pertama, solusi kami catering rice box atau rice bowl fungsian dengan topping atau sambal unik. Dalam pasti konsep rice bowl sangat praktis dan ekonomis, cocok untuk makan siang pekerja, mahasiswa atau acara informal. Fitur utama yaitu varian rasa pada serundeng dan sambal. Keunikannya banyaknya varian rasa pada sambal dan serundeng. Format solusi, produk fisik, teknologi atau metodologi utama yaitu kami akan menambahkan banyak variasi rasa pada serundeng dan sambal. Manfaat solusi. Yang pertama, manfaat fungsional. Banyaknya varian rasa yang kami sajikan akan menambah kepuasan kepada konsumen. Yang kedua, manfaat emosional. Banyaknya varian rasa yang kami sajikan akan lebih menambah selera. Yang ketiga, manfaat sosial, yaitu mempermudah konsumen jika ingin memesan dalam jumlah banyak. Dan yang terakhir, manfaat untuk masyarakat, akan mempermudah ketika konsumen memerlukan konsumsi jumlah banyak namun keterbatasan waktu. Selanjutnya pesaing. Ada dua pesaing. Yang pertama, pesaing langsung, di mana catering daerah sekitar restoran dan catering khas Indonesia di luar negeri. Yang kedua, pesaing tidak langsung, yaitu layanan pesan antar makanan untuk acara grup order brand ayam goreng global yang sudah berkembang seperti KFC, McD, dan lain-lain. MVP kami, catering memberikan keringanan pada konsumen khususnya yang memerlukan konsumsi dalam jumlah banyak. Pesaing langsung pesaing di Indonesia itu catering daerah sekitar. Yang kedua, tidak langsung pesaing di Indonesia, layanan pesan antar makanan untuk acara grup order langsung secara global, restoran dan catering khas Indonesia di luar negeri. Dan tidak langsung secara global, yaitu brand ayam goreng global yang sudah berkembang seperti KFC, McD, dan lain-lain. Analisis makro. Tren yang menguntungkan, area sosial. Penjelasan trennya yaitu gaya hidup sehat karena menggunakan bahan alami, kelapa dan rempah. Kekuatannya dukungan UMKM. Ekonomi, pemulihan ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah. Tren yang tidak menguntungkan dari area sosial yaitu gerakan vegan dan kesadaran tinggi, dan dari ekonomi, inflasi bahan baku dan daya beli. Sumber data, sektor ekonomi, Badan Pusat Statistik, BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan sektor sosial. Laporan pasar global, riset kesehatan dasar, Kementerian Republik Indonesia. Prototype. Format prototype, kombinasi dari produk, rasa yang unggul, dan layanan pemesanan yang efisien dan mudah digunakan. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototype. Fokus pada fungsionalitas yaitu konsisten, rasa untuk 2-3 varian utama, kemudahan pemesanan, kualitas pengiriman. Dan yang terakhir, fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype, mengecualikan semua fitur yang bersifat pengembangan dan bersifat skala besar hingga mendapatkan validasi positif. Validasi prototype. Jumlah pengguna yang dilibatkan ada 20 pengguna. Berapa banyak orang yang menyukai prototype? Ada 16. Berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototype? Ada 5 orang. Umpan balik prototype. Aspek apa dari prototype yang disukai pengguna? Aspek keunggulan produk, aspek keunggulan layanan. Aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna? Yang tidak disukai oleh pengguna yaitu aspek ketidakunggulan produk, serundeng tidak enak, ayam hambar. Aspek ketidakunggulan layanan yaitu kelanjutan pemesan yang bermasalah. Analisis persaingan. Ayam goreng baru. Ini termasuk ke dalam pesaing langsung. Brand nasional dan terpercaya. Kelemahannya rasa kurang autentik khas. Yang kedua ada ayam goreng Fatmawati. Ini pesaing langsung juga dan memiliki kekuatan legenda ayam goreng rempah nasional, dan kelemahannya harganya lebih premium atau lebih mahal. Yang ketiga ada KFC, jenis pesaing langsung, brand global dengan standar tinggi, dan kelemahannya ayam kurang variasi. Dan yang terakhir ada pesaing dari McD. Ini termasuk jenis pesaing tidak langsung dan kekuatannya brand terkuat di dunia atau familiar. Kelemahannya bukan spesialis ayam goreng daerah.
produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing. Karena yang pertama, ketahanan tekstur serundeng yang tetap renyah berjam-jam, pengalaman area multidimensi dari paduan rempah lebih kaya dalam daging dan kriuk. Yang ketiga ada fleksibilitas layanan yang dapat dikonsumsi customer. Ukuran pasar dan GTM. Saluran GTM yang pertama digital dan fisik, di mana digital Instagram, TikTok, Twitter, dan untuk fisiknya sponsor acara. Ukuran pasar global, kita realistis kurang lebih 90 juta per tahun untuk wilayah semi kota. Tingkat pertumbuhan industri catering Indonesia 4-7% per tahun. Ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPS. Silakan kepada pemateri 3 untuk selanjutnya. Baik, lanjut ya untuk ukuran pasar. Total addressable market atau TAM represent kurang lebih 90 juta per tahun untuk wilayah semi kota. Serviceable available market atau SAM dari TAM, SAM hanya 864 porsi per tahun atau sekitar 21,6 juta. Serviceable attainable market atau SOM 36 juta. Asumsi untuk catering ayam goreng serundeng, Anda dapat memilih untuk fokus hanya pada acara-acara tradisional dan semi formal di wilayah semi kota, seperti arisan keluarga, syukuran, rapat kantor skala menengah, dan kegiatan komunitas lokal. 25.440 sumber penelitian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPS. Model pendapatan atau strategi harga. Model pendapatan utama, model bayar per pengguna. Model pendapatan sekunder, modal bayar per pengguna. Jadi sama aja ya untuk pendapatan utama atau sekunder. Selanjutnya land canvas. Problem, peminat konsumen. Solution, catering rice box atau rice ball, fungsian dengan topping atau sambal. Unik relevansi, konsep rice ball sangat praktis dan ekonomis, cocok untuk makan siang pekerja, mahasiswa, atau acara formal. Key metric, catering ayam goreng serundeng melacak jumlah pesanan, total pendapatan, biaya produksi per box, margin laba, tingkat repair order, keputusan pelanggan, dan jumlah komplain. Ketepatan waktu pengiriman. Kemudian unique value proportion. Catering memberikan keringanan pada konsumen, khususnya yang memerlukan konsumsi dalam jumlah banyak. Selanjutnya unfair advantage. Catering ayam goreng serundeng. Resep serundeng khas yang sulit ditiru, didukung pelanggan loyal dari komunitas lokal dan pemasok bahan segar yang stabil. Channel B2C, catering mendistribusikan langsung ke customer. Customer segmen, khalayak umum, catering. Kemudian cost struktur, modal awal dan pemeliharaan. Revenue streams, model bayar per pengguna. Model bayar per pengguna. Kemudian ada pendekatan go to market. Fokus geografis. Zona ini pusat kota Ciamis. Untuk memastikan efisiensi pengiriman dan kualitas rasa, seperti area perkantoran Pemkab Ciamis. Zona ekspansi, penyangga dan jalur distribusi seperti Kecamatan Cijeunjing. Kemudian di sini ada saluran pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, dan Twitter.
Kemudian ada KPI pemasaran, Customer Acquisition Cost atau CAC, Conversion Rate per Channel, Cost per Lead atau KPL, Customer Lifetime Value atau CLV, Retention Rate, Churn Rate, Gross Margin per mil, Order Accuracy Rate, Net Promoter Score. Kemudian di sini ada saluran pemasaran fisik seperti sponsor acara. Kemudian ada JTM pesaing. Pesaing nomor 1 hebat dalam Instagram dan TikTok dengan visual makanan, namun kewalahan menangani pesanan dalam jumlah besar. Pesaing 2 memiliki pelanggan setia yang kuat lewat mulut ke mulut. Kemudian ada JTM Mitra, food blogger, tokoh masyarakat atau ketua komunitas, penyelenggara acara atau IO, dan wedding organizer lokal, agen perjalanan, dan sopir bus pariwisata, agensi foto atau video produk lokal. Segmen pelanggan utama yaitu khalayak umum. Untuk UPP, catering memberikan keringanan pada konsumen khususnya yang memerlukan konsumsi dalam jumlah banyak. Penjualan dan layanan pelanggan. Layanan pelanggan, media sosial, obrolan langsung, atau chatbot. Di sekitarnya, B2C catering mendistribusikan langsung ke customer. Saluran penjualan digital, rumah makan, saluran distribusi, WhatsApp bisnis, KPI penjualan, rasio klik ke chat, berapa banyak orang yang melihat iklan atau postingan di Instagram yang benar-benar menekan tombol WhatsApp, repeat order rate, berapa persen pelanggan yang memesan lagi dalam waktu 30 hari. Kemudian pengalaman pelanggan, metode post meal feedback atau via WhatsApp setelah pesanan sampai dan diperkirakan sudah dikonsumsi, mengirim pesan personal yang singkat, analisis keluhan, catat setiap komplain yang masuk ke WhatsApp. Kemudian ada keuangan. Untuk modal pendapatan kita dari model bayar per pengguna. Kemudian penetapan harga, unit of sale, unit atau per porsi atau box, selling freeze per unit atau harga per porsi yaitu 25.000. Kemudian proyeksi tahunan pertama, revenues 13.500.000. Untuk operating profit sekitar 1.370.000. Model pendapatan atau harga. Model pendapatan untuk segmen pelanggan utama. Model bayar per pengguna. Unit penjualan. Unit atau per box atau per porsi. Harga jual per unit 25.000 per porsi. Unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama sekitar 300 porsi. Pertumbuhan penjualan pelanggan yang diharapkan pertumbuhan 15% sampai 20%. Biaya dan pendapatan, asumsi utama. Yang pertama ada harga per unit 25.000. Kemudian penjualan bulan pertama 300 porsi. Jumlah pendapatan 7.500.000. Kemudian pertumbuhan bulanan 5%, yaitu sekitar 2.100.000. Kemudian HPP atau harga pokok penjualan 15.000 per porsi, jadi 4.500.000. Kemudian gaji karyawan 630.000, biaya pemasaran 1 juta rupiah. Kemudian proyeksi laba dan rugi. Untuk ringkasan, harga per unit 25.000, penjualan bulan pertama 300 porsi,
yaitu 7.500.000. Pertumbuhan bulanan 5%, yaitu 2.100.000. HPP, harga pokok penjualan 15.000 per porsi, yaitu 4.500.000. Untuk gaji karyawan 630.000, biaya pemasaran 1 juta. Ekonomi unit dan analisis IMPAS. Pendapatan tahun pertama 13.500.000. Laba kotor untuk tahun pertama 3 juta. Laba bersih tahun pertama 1.370.000. Bulan IMPAS, bulan ke-1. Komponen harga jual atau revenue 25.000. Untuk visualisasi presentasi 100%. HPP, harga pokok penjualan, yaitu 15.000. Visualisasi presentasi 60%. Margin kontribusi atau laba kotor 10.000. Visualisasi presentasi 40%. Lanjut langkah berikutnya. Yang pertama, tujuan untuk bulan 10 sampai 12. Mencapai target penjualan di atas 500 porsi. Langkah kedua, tujuan untuk bulan 7 sampai 9. Meluncurkan produk turunan. Tujuan untuk bulan 4 sampai 6. Mendapat kontrak catering pertama untuk acara. Tujuan untuk bulan 1 sampai 3 meluncurkan operasional target penjualan 300 porsi. Lanjut penilaian viabilitas usaha. Indeks kelangsungan hidup Ventura 66,66%. Kekuatan terbesar usaha catering ayam goreng serundeng saat ini adalah struktur biaya yang sangat ramping, produksi yang memiliki daya tarik visual dan variasi, skalabilitas bisnis atau peluang catering yang bekerja paling baik, pemasaran bertarget, operasional tanpa hutang, optimalisasi SDM. Kemudian area perbaikan. Area peningkatan. Tingkat pertumbuhan bulanan yang direncanakan sebesar 5% perlu ditingkatkan menjadi minimal 10-15% agar skala bisnis bisa berkembang dengan cepat. Yang perlu diubah, strategi pemasaran tidak hanya mengandalkan satu jenis konten, perlu menambah variasi iklan yang menargetkan segmen catering untuk meningkatkan volume pemesanan. Lanjut, next step. Bulan 1 sampai 3 meluncurkan operasional target penjualan 300 porsi. 2 orang. Kemudian sumber daya fisik yang dibutuhkan ada alat dapur dengan harga di sini 3 juta. Kemudian di bulan 4 sampai 6 mendapatkan kontrak catering pertama untuk acara. 1 freelance, kemudian food warmer sebesar 1 juta. Bulan 7 sampai 9 meluncurkan produk turunan. 1 marketing. Vacuum cell sebesar 3 juta. Bulan 10 sampai 12 mencapai target penjualan di atas 500 porsi. Kebutuhan tim naik gaji. Kemudian sumber daya fisiknya kasir atau pos. Dan harga sebesar 3.700.000. Kemudian di sini ada venture team. Sini yang pertama ada Kisti sebagai CEO. Kemudian ada Sophie sebagai editor dan ada Sultan saya sendiri sebagai marketing. Untuk mentor saat ini ada Ibu Maria Nur Hayati, STMT, dosen Universitas Galuh. Membutuhkan mentor untuk area berikut ini, bidang strategi, pengembangan produksi, dan pengujian prototipe.
Ringkasan kelompok usaha kami. Di sini gambaran umum. Ayam goreng serundeng berkomitmen untuk melestarikan warisan kuliner tradisional dengan menghadirkan hidangan ayam goreng serundeng yang otentik, berkualitas, dan praktis bagi masyarakat modern. Saat ini, kami menawarkan variasi rasa original dan pedas yang dirancang untuk memenuhi selera yang beragam, baik untuk konsumsi harian maupun kebutuhan acara besar melalui layanan catering profesional. Meskipun kami baru memulai perjalanan ini, kami berdedikasi untuk membangun kemandirian ekonomi lokal. Misi dari startup ayam goreng serundeng adalah menghadirkan kelezatan kuliner tradisional ayam goreng serundeng yang berkualitas tinggi, praktis, dan terjangkau bagi masyarakat luas melalui berbagai varian rasa seperti original dan pedas. Relevansi sosial atau ekonomi. Mempermudah urusan skala besar atau catering, layanan terpadu. Startup ini berfokus pada solusi catering yang tertera, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang kualitas makanan saat menyelenggarakan hajatan, pengajian, atau rapat kantor, serta masyarakat dapat lebih fokus pada acara mereka tanpa terbebani urusan dapur. Ya, baik, mungkin itu pemaparan mengenai startup usaha kami yaitu ayam goreng serundeng. Terima kasih. Mungkin saya ulang kembali untuk misi dari startup ayam goreng serundeng kami ini adalah menghadirkan kelezatan kuliner nasional, kuliner tradisional ayam goreng serundeng yang berkualitas tinggi, praktis, dan terjangkau bagi masyarakat luas melalui berbagai varian rasa seperti original dan pedas, yang dimana untuk pemesanan ini bisa melakukan pesanan atau konsultasi melalui WhatsApp Business. Mungkin untuk gambaran umumnya terkait ayam goreng serundeng kami yaitu ada di Instagram yang akan kami tautkan linknya di deskripsi bawah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.